bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratu Ali Imran. Adapun ini itu surat Ali Imran. Adapun ini itu surah Ali Imran madaniyatun. Adapun surat Ali Imran itu turun di Madinah. Mi'atani yaitu 200 ayat au illa ayatin atau kecuali satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui siapa Allah bimuradihi dengan maksudnya Allah, dengan kehendaknya Allah bidzalika terhadap alif lam mim tersebut. Allahu adapun Allah itu la ilaha tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illa huwa kecuali Allah. Al-Hayyu yang abadi, Al-Hayyu yang hidup abadi, Al-Qayyumu yang menetap, Al-Qayyumu yang maha menetapi. Nazzala turun atau menurunkan siapa Allah. Nazzala menurunkan siapa Allah alaika atas dirimu ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba pada kitab Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an multabisan dalam keadaan yang mengenakan, multabisan dalam keadaan yang mengenakan bil haqqi dengan kebenaran. Bisidqi artinya dengan benar, fi akhbarihi di dalam cerita-ceritanya Al-Qur'an. Musaddiqon dalam keadaan yang membenarkan, musaddiqon dalam keadaan yang membenarkan, lima terhadap perkara bayna yadaihi di dalam sebelumnya Al-Qur'an. Bayna yadaihi di dalam sebelumnya Al-Qur'an. Qablahu artinya sebelumnya Al-Qur'an, minal kutubi nyatanya dari kitab-kitab. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah at-Taurata pada kitab Taurat, wal Injila dan kitab Injil, min qablu dari sebelumnya Al-Qur'an. Ai qabla tanzilihi artinya di dalam sebelum turunnya Al-Qur'an. Hudan dalam keadaan menunjukkan. Hudan dalam keadaan menunjukkan halun. Adapun hudan itu menjadi hal. Bimakna hadiah ini dengan makna petunjuk keduanya Taurat wal Injil. Dengan makna petunjuk keduanya Taurat dan Injil, minad dhalalati, petunjuk minad dhalalati dari kesesatan. Wa anzalat Taurata wal Injila min qablu hudan linnasi bagi manusia. Linnasi bagi manusia, mimman yaitu orang-orang taba'a yang mengikuti siapa man huma pada at-Taurat wal Injil. Wa abbaro dan menakbirkan siapa Allah fihima di dalam Taurat wal Injil bi anzala dengan lafaz anzala. Jadi di dalam ayatnya itu untuk kalimat Taurat wal Injil kata kerjanya menggunakan lafaz anzala. Wa fil Qur'ani dan di dalam lafaz Al-Qur'an binazala
dengan lafadz nazala. Maka faedahnya memiliki faedah yang berbeda nih, antara wazan af'ala yang dalam hal ini adalah angzala dengan nazala yang mauzunnya itu adalah fa'ala. Tujuannya berikutnya dijelaskan wafil Qur'ani, dan di dalam lafadz Al-Qur'an binazala dengan lafadz nazala. Al-Muqtado yang menetapkan apa nazala litakriri terhadap berulangnya turunnya ayat, berulang kalinya turunnya ayat. Jadi mulai dari ini ya, musaddiqal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, menggunakan kata nazzala. Kemudian untuk At-Taurat wal Injil menggunakan kata anzala. Lalu apa perbedaannya? Di sini dijelaskan bahwa al-muqtado litakriri, turunnya ayat itu berangsur-angsur, berulang, turun lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang double, pada surat ini sudah ada atau pada ayat ini sudah ada, kemudian pada ayat yang lain diturunkan lagi gitu. Seperti itu karakteristik turunnya Al-Qur'an. Jadi tidak langsung satu kitab diajarkan kepada Rasulullah, tapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Li'annahuma, karena sesungguhnya Taurat wal Injil itu unzila diturunkan. Apa Taurat wal Injil? Wahidatan, daf'atan wahidatan, dengan satu kali. Nah, kalau Taurat dan Injil ini memang turunnya sekali, jadi satu kitab itu diturunkan sekali, tidak seperti Al-Qur'an. Ini kenapa untuk At-Taurat wal Injil menggunakan anzala, sementara untuk Al-Qur'an menggunakan kalimat nazala. Bikhilafihi, berbeda dengan Al-Qur'an. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah Al-Furqana, pada kitab yang membedakan hak dan batil. Al-Furqana, pada kitab yang memisahkan hak dan batil, bimaknal kutubi, dengan makna kitab-kitab, al-fariqoti, yang memisahkan apa al-kutub, bainal haqqi, di antara perkara yang hak, wal batili, dan batil, wadakaro, dan wadikruhu, adapun penuturan Al-Furqan, wadikruhu, dan adapun penuturan Al-Furqan, ba'da dzikris salasati, di dalam setelah menyebutkan 3 kitab, liya umma, supaya merata, apa Al-Furqan, ma, pada perkara adaha, yang selain salasa, adaha, yang selain salasa. Kemudian setelah tadi disebutkan ini angel ngaji tafsir, jadi kayak masing-masing kalimat itu dijelaskan satu persatu, karena memang kalau kita sudah pernah ngaji tafsir ya, setidaknya kita paham bahwa setiap kalimat hikmah, entah itu dalam bentuk hadis ataupun ayat Al-Qur'an ya, atau di dalam kalimat-kalimat penting di dalam ilmu pengetahuan, itu setiap katanya memiliki makna. Jadi kepekaan kita terhadap kata itu bisa kita dapatkan dengan salah satunya adalah dengan pengajian tafsir. Nah, dijelaskan di sini kok tadi setelah dijelaskan mengenai Taurat dan Injil yang menggunakan lafadz anzala, kemudian Alkitab atau Al-Qur'an yang menggunakan lafadz nazala, berikutnya adalah anzala tapi isinya adalah Al-Furqan. Lalu Al-Furqan itu apa? Al-Furqan dijelaskan di sini bimakna kutub al-fariqo. Al-kutub berarti di sini kitab-kitab ya, 3 kitab itu tadi apa? Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Jadi 3 kitab tersebut disebut dengan Al-Furqan, semuanya disebut dengan Al-Furqan. Apa makna daripada Al-Furqan? Al-Furqan itu sendiri adalah sebutan untuk kitab-kitab yang memisahkan perkara yang hak dan batil. Tentu saja
isi daripada Al-Furqan itu adalah kitab suci, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Jadi kalau misalkan nyebut Al-Quran itu Al-Furqan, ya nggak apa-apa, sama saja. Sementara Taurat dan Injil yang sekarang memang sudah bukan lagi Taurat dan Injil yang asli. Ya, maka di akhir zaman yang tersisa Al-Furqan itu hanya Al-Quran. Tidak ada lagi Taurat dan Injil, kecuali kalau benar-benar ditemukan lagi ya yang konteks aslinya. Karena bahkan ketika diturunkan Al-Quran pada pada pengajian yang lalu ya di surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan bahwa memang ada peristiwa penyaduran dari Injil dan Taurat oleh kaum Bani Israel. Saking cerdasnya sampai kitab suci itu diubah. Maka memang kecerdasan orang-orang Bani Israel nih, keturunan Bani Israel itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Memang kalau di dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu diceritakan bahwasanya Nabi Ishak itu menurunkan kaum Bani Israel yang memiliki kecerdasan intelektual, ya. Kemudian Nabi Ismail itu menurunkan umat Rasulullah, menurunkan umat Nabi Muhammad yang memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Ini dua hal yang berbeda tentu saja, ya. Kalau kaum Bani Israel pada saat zamannya Rasulullah, kemudian sebagian dari mereka ada yang mengikuti ajaran Rasulullah dan banyak, yaitu anugerah, ya, anugerah, sehingga sampai saat ini pun ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam masalah apapun, ya, ini kebanyakan ilmu saduran dari ilmunya kaum Bani Israel. Memang punya kecerdasan yang luar biasa, dan lalu akhirnya dinyatakan bahkan di dalam Al-Quran bahwasanya mukjizat terbesar daripada Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan sebagai mubasyiran wa nadhiran. Mubasyiran itu sebagai kabar gembira, kalau nadhiran itu adalah sebagai ancaman. Nah, jadi seperti itu nih kesaktian daripada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Kenapa? Karena bahkan Al-Quran ini masih terus kita kaji sampai beratus-ratus tahun setelah kepergian Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwa bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, itu adalah fakta, itu sesuatu yang nyata. Berikutnya min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, innalladzina kafaru bi ayatillahi, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an, wa ghairihi, dan selainnya Al-Qur'an, la itu lahum, itu tetap bagi alladzin, itu lahum, itu tetap bagi alladzin, adabun, adab syadidun, yang berat, syadidun, yang dahsyat, wallahu, adapun Allah itu azizun, maha mulia. Ghalibun, artinya yang menang, ala amrihi, atas hukum Allah, fala yamna, maka tidak bisa mencegah hu, pada Allah, apa syai'un, sesuatu, min injazi wa'dihi, dari meloloskan janjinya Allah, wa wa'idihi, dan ancamannya Allah, wa wa'idihi, dan ancamannya Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun. Nah, di sini ada kata azizun. Isi daripada azizun, maha mulia, itu apa? Bahwasanya Allah, janji Allah dan ancaman Allah itu sesuatu yang tidak terhalang oleh apapun. Itu sesuatu yang pasti. Tapi ancaman semacam itu ya yang boleh mengucapkan hanya Al-Quran gitu ya. Kalau kita, status kita adalah manusia biasa yang harus mengingatkan sesama manusia, kalimat ancaman ini harus disampaikan secara hati-hati. Kita harus tahu caranya berbicara, menasehati orang lain gitu nih. Harus tahu caranya, karena ancaman itu tidak bisa kita ucapkan begitu saja.
salah-salah kita mengancam atau mengucapkan memberikan ancaman neraka, tapi malah lesan kita sendiri yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Naudzubillah. Berikutnya, dunti komen yang memiliki ketetapan. Uqubatin artinya berakibat syadidatin yang sangat, miman dari orang atau yang durhaka siapa manhu pada Allah, layak biru yang tidak kuasa ala mithliha atas membandingi ukubah siapa ahadun seseorang. Innallaha sesungguhnya Allah itulah yakhfa tidak samar alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un kainun artinya yang menetap. Kainun artinya yang menetap fil ardi di bumi. Wala fis samai dan tidak samar apa perkara yang berada di langit, dan tidak samar apa perkara-perkara yang ada di langit. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesuatu segala hal yang berada di bumi dan langit tidak ada yang samar bagi Allah. Li ilmihi terhadap pengetahuan Allah, bima dengan perkara, yaqa'u yang terjadi apa ma. Yaqa'u yang terjadi apa ma fil alami di dalam alam semesta. Min kullin dari perkara yang berkelompok, wajuz'in dan perkara yang terperinci. Min kullin dari hal-hal yang berkelompok, wajuz'in dan terperinci. Wa khassahuma dan mengkhususkan siapa Allah huma pada ardi was sama. Wa khassa dan mengkhususkan siapa Allah huma pada ard was sama bidzikri dengan menuturkan. Bidzikri dengan menuturkan li'annal hissi karena sesungguhnya indra perasa, li'annal hissi karena sesungguhnya indra perasa itulah ya tajawazu tidak bisa melewati apa al hissi huma pada ard was sama, huma pada ard was sama. Gua adapun Allah itu alladzat yusawwiru yang membentukkan siapa alladzi kum pada kalian atau menggambarkan apa ya basa Jawa niku ngerupakake, coba kan paham kan maksudnya musawiru niku membentukkan ngoten lho intine iki. Membentukkan siapa alladzi kum pada kalian fil arhami di dalam rahim-rahim, kaifa dalam keadaan bagaimana, yasha'u menghendaki siapa Allah, midzukurotin nyatanya dari sifat laki-laki, wa unusatin dan sifat perempuan, wa bayadin dan kulit yang putih, wa sawadin dan hitam, wa ghairi dalika dan selainnya dzukuroh ila akhirih. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Bahkan Allah sudah memberikan rupa, jenis kelamin semuanya sudah dirupakan, ditaswirkan, dibentukkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka ketika manusia pun bisa menciptakan rekayasa genetik, tetap semuanya juga atas kehendak Allah. Berapa banyak juga kejadian yang fail, yang gagal dari rekayasa genetik yang dilakukan oleh manusia. Kalau berhasil, itu pasti keberhasilannya adalah kehendak Allah. Jadi rekayasa genetik itu sudah marak sekarang ya. Kalau saya pernah ketemu sama orang Chinese itu, orang Surabaya ya. Jadi istilahnya dia nanam rekayasa genetik itu di Thailand.
istilahnya hasil pembuahan dengan istrinya itu dikirim di Thailand. Saya sudah nanam 5, tapi biasanya yang jadi itu cuma 2. Tadinya saya nggak paham nandur opo wong itu maksudnya. Ternyata setelah saya tanya, ikan kebetulan si yang perempuan ini eh, apa namanya dosen gitu, dosen apa sih nanggung di sekolah kecantikan gitu. Terus setelah saya tanyai ternyata yang ditanam itu ya hasil pembuahan dari suami istri nih ya, dari hubungan suami istri niku kayak eh, apa sih embrio yang nantinya akan jadi bayi itu ditanam di sana. Jadi di medis Thailand itu ada penanaman induk itu kemudian nanti direkayasa genetik. Nah, misalkan bapaknya pesek iki, wah potensi anakku pesek. Nah ini ada edit genetik. Jadi nanti kalau anaknya lahir udah nggak perlu oplas kalau hidungnya pesek gitu. Tapi dia juga bilang biasanya ya kalau paling bagus lah kalau misalkan yang jadi itu 1. Tetep aja berarti kan itu tetap rekayasa Allah yang paling apa ya istilahnya sekuat apapun manusia merekayasa gitu tetap nggak ada apa-apanya gitu ya kayak yang apa belakangan marak tentang kecerdasan buatan yang kita pakai yang kemudian sekarang bisa diakses oleh semua orang. Setelah saya nyoba beberapa teknologi diantaranya yang saya coba itu adalah chatbot ya. Chatbot itu apa istilahnya chat robot. Jadi kita tidak sekedar googling. Kalau googling kan sampai ngetik apa misalkan eh, apa informasi ya, sebuah informasi tentang penyakit gatal gitu ya. Tapi kan nanti jawabannya banyak, ada situs-situs yang menyediakan. Nah kalau chatbot beda lagi, kita bener-bener kayak tanya sama seseorang gitu. Jawabannya perinci banget nih. Saya coba beberapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Oh iya enak, emang beneran kayak kita ngobrol sama orang gitu. Chatbot ini dia bener-bener canggih, lebih canggih dari Google. Terus pas terakhir kali saya nyoba untuk review sebuah buku yang isinya sebenarnya adalah saya sudah pernah baca nih buku ini kalau baca sekitar tahun 2009 nih. Tapi pengen ngerti kan cabut ini sing gawe wong Amerika nih, wong Barat. Ya apa kira-kira lek tak kongkon nge-review tentang buku iki. Jadi buku ini adalah buku tentang jatuhnya eh, kerajaan Spanyol nih. Mungkin sampean sing follow IG ku ngerti nih, kalau ada review buku tentang Granada. Sebelumnya kalau itu ngetes cabut iki ya apa jawabannya tentang tokoh utamanya. Ternyata jawabannya ini ku jauh berbeda dengan isi daripada buku aslinya. Oh, mangkene cacate. Ternyata mereka juga sebenarnya apa namanya baik secanggih apapun teknologi semuanya tidak akan kuat ya untuk melawan takdir Allah. Termasuk maka pada ayat ini tadi dijelaskan Allah sudah membentuk semuanya. Yusawirukum fil arhami, ketika di rahim itu kita sudah disiapkan rupa kita akan menjadi seperti apa, kemudian kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, semuanya sudah dirupakan. Yusawirukum fil arham niki adalah sebuah teknologi yang dulunya belum tergambar, kemudian setelah teknologi semakin maju dengan adanya USG dan sebagainya, pada akhirnya orang bisa lihat oh luar biasa teknologi yang yang diciptakan oleh Allah nih, bahwa pada saat masih di perut ternyata memang benar jenis kelamin itu bisa terlihat bahkan mulai saat si janin belum lahir. Di perut itu sudah bisa dilihat janinnya apa jenis kelaminnya. Al-Quran adalah bukti ilmiah. Ternyata terbukti di zaman modern terbukti. Kalau zaman dulu secara secara bias orang mungkin melihat ayat ini merupakan di dalam rahim-rahim seperti apa bentuknya di zaman dulu. Kan? Yusawirukum fil arhami. Memberikan tasawur, memberikan gambaran saat si janin masih berada di dalam kandungan. Ternyata semuanya bisa, ternyata Allah kehendaki seperti itu. Maka
ketika seseorang semakin mengetahui sebuah ilmu ya harusnya memang ilmu itu semakin mendekatkan pada Allah. Berikutnya kaifa yasha. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illa huwa, kecuali Allah al-azizu yang maha mulia. Siapa Allah? Fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Al-hakimu pun yang maha hikmah. Fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Huwa, adapun Allah itu alladzi dzat anzala, yang menurunkan. Siapa alladzi? Alaika, atas dirimu, al-kitaba, pada Al-Quran. Minhu, itu di dalam Alkitab. Minhu, itu di dalam Alkitab. Ayatun, adapun ayat-ayat. Muhkamatun, yang jelas. Muhkamatun, yang jelas. Wadhihatud dilalati, yang sangat jelas petunjuknya. Wadhihatud dilalati, yang sangat jelas petunjuknya. Hunna, adapun ayat. Hunna, adapun ayat itu ummul kitabi, menjadi asalnya kitab-kitab. Asluhu, adapun asalnya ummul kitab itu al-mu'tamadu, dibuat pegangan. Apa alaihi, atas asluhu, fil ahkami, di dalam hukum-hukum. Wa ukharu, adapun beberapa ayat yang lain itu mutasyabihatun, ayat-ayat yang samar maknanya. Itu mutasyabihatun, ayat-ayat yang samar maknanya. La tufamu, yang tidak bisa difaham. Apa ma'aniha, makna-maknanya. Ukhor ka'awa ilis suwari, sebagaimana permulaan-permulaan surat. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah hu, pada ukhor, kullahu, ya semuanya ukhor, muhkaman, pada yang dikokohkan. Muhkaman, pada yang dikokohkan. Fi qaulihi, di dalam firman Allah. Uhkimat ayatuhu, uhkimat, dikokohkan. Apa ayatuhu, ayat-ayat Allah. Bimakna annahu, dengan makna sesungguhnya Al-Quran. Itu laisa, tidak ada. Itu laisa, tidak ada. Itu fihi, di dalam Al-Quran. Apa aibun, cacat. Wa mutasyabahan, dan menjadikan ayat yang samar maknanya. Wa mutasyabahan, dan menjadikan ayat yang samar maknanya. Fi qaulihi, di dalam firman Allah. Kitabam mutasyabihan, yaitu lafaz kitabam mutasyabihan. Bimakna annahu, dengan makna sesungguhnya Al-Quran. Itu yusbihu, menyerupai. Apa ba'duhu, sebagian dari Al-Quran, ba'don, pada sebagian yang lain. Fil husni, di dalam bagusnya. Fil husni, di dalam bagusnya. Wasyidki, dan di dalam kebenaran ceritanya. Wasyidki, dan di dalam kebenaran ceritanya. Fa'amal ladina, maka adapun orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hatinya alladin, itu fi qulubihim, yang itu di dalam hatinya alladin, zaigun, adapun penyelewengan. Mailun, artinya kecondongan. Anil haqqi, dari perkara yang hak. Fayat ba'una, maka mengikuti siapa alladina fi qulubihim zaigun, ma, pada perkara. Tasyabaha, yang samar. Apa ma minhu, dari Al-Quran.
ibtigoan, karena mengambil, tolaba artinya tolabal fitnati ya, ibtigo al fitnati, karena mencari-cari fitnah, mengambil atau mencari ya. Tolaba artinya mengambil, al fitnati pada fitnah. Lijuhalihim, karena bodohnya alladin, biwukuihim, dengan jatuhnya juhal, fisyubuhati, di dalam kesamaran, walupsi, dan samarnya makna, wabtigo atakwilihi, dan mencari takwilan Al-Quran, tafsirihi artinya tafsirnya Al-Quran, wama ya'lamu, dan tidak mengetahui, takwilahu pada takwilnya Al-Quran, tafsirohu artinya tafsirnya Al-Quran, siapa illallahu, kecuali Allah, wahdahu ya dirinya Allah. Warrasikhuna, dan adapun orang-orang yang menetap. Warrasikhuna, dan adapun orang-orang yang menetap. Ats-tsabituna artinya orang yang menetap. Al-mutamakkinuna, yang menetapkan. Siapa rasikhun fil ilmi, di dalam ilmu. Mubtadaun, adapun ar-rasikhun itu mubtada. Khobaruhu, adapun khobarnya mubtada, itu yaquluna, mengucapkan siapa ar-rasikhun, amanna iman aku. Amanna iman aku, bihi dengan ma tasyabaha. Amanna iman aku, bihi dengan ma tasyabaha, ai bil mutasyabihi, artinya dengan ayat yang samar. Annahu, pada sesungguhnya al mutasyabih itu min indillahi, dari sisi Allah. Wala na'lamu, beserta tidak tahu aku, maknahu, pada maknanya mutasyabih. Kulun, adapun tiap-tiap perkara. Kulun, adapun tiap-tiap perkara. Minal muhkami, dari ayat yang jelas. Wal mutasyabihi, dan ayat yang samar. Itu min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Wama yadzakkaru, dan tidak mengambil penuturan, penjelasan, biidghamit ta'i, dengan idgham nyata, jadi wama yadzakkaru asluhu wama yatadzakkaru. Fil asli, di dalam asalnya, fidali, di dalam dal. Ayat ta'idu artinya mengambil nasihat, mau idoh. Siapa illa ulul albabi, kecuali orang-orang yang memiliki akal sempurna. Ashabul uquli, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Yaitu orang-orang yang memiliki akal. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun min ummil kitab. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas maknanya. Ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jelas maknanya. Oke, petunjuknya itu jelas, maksudnya halal, haram, atau ceritanya jelas. Jelas baik, jelas buruk. Kemudian wa ukhoru mutasyabihat, sementara ada ayat-ayat yang lain yang isi maknanya itu enggak jelas, seperti awal surat seperti alif lam mim qaf qasin mim, itu maknanya hanya Allah yang tahu. Maka biasanya di dalam tafsir disebutkan wallahu a'lamu bimuradi, atau kalimat-kalimat yang sulit dicerna. Jadi memang Al-Quran turun dengan keunikan itu, wa ukhoru mutasyabihat.
Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, sementara kalau orang-orang yang di hatinya itu ada pelanggaran, zaigun penyelewengan atau pelanggaran, fayattabi'u nama tasyabaha minhu batigo al fitnah. Maka makna-makna yang samar itu dia ambil untuk dijadikan bahan fitnah. Diambil untuk dijadikan bahan fitnah. Ini ada banyak sekali. Jadi makna yang samar itu bukan berarti tidak jelas baik buruknya. Tapi makna samar bisa jadi karena seseorang memang belum pernah sama sekali belajar tentang Al-Quran dengan baik, ya? Atau sampai sekedar baca terjemahan tanpa petunjuk guru. Nah, pasti di situ akan menemui makna-makna yang samar, ya? Akan menemui makna-makna yang samar seperti apa namanya? Ya ada banyak sekali nih perihal Al-Quran ini yang kemudian maknanya diselewengkan gitu. Nah, orang-orang yang punya kecenderungan melanggar hatinya, ya, pasti mengambil makna yang samar itu untuk menyebarkan fitnah. Fitnah itu kan macam-macam, ya. Ada kalanya memang fitnah itu dia sebutkan, loh, Islam itu agama yang kayak gini misalkan, ya. Orang membaca ayat mengenai kotel, mengenai perang. Ada banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menjelaskan kebolehan Islam di dalam melakukan perang ketika memang ada yang mengganggu secara fisik dan mental gitu ya. Terus tapi kemudian bagi orang yang fi qulubihim zaigun, yang di hatinya itu ada cenderung pelanggaran, dia akan mengambil ayat tersebut untuk menyebarkan fitnah. Islam itu tersebar dengan kasar. Buktinya ayat sucinya saja menyebutkan tentang peperangan, padahal konteksnya seperti yang kita kaji di surat Al-Baqarah, bahwasanya peperangan itu bahkan perintah untuk melawan itu baru turun setelah apa yang terjadi kepada Rasulullah begitu dahsyat, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini sudah terlalu kejam, maka kemudian turunlah ayatul qital, ayat untuk berperang. Nah, orang yang sengaja cari masalah, yang sengaja cari fitnah, yang fi qulubihim zaigun, akan menjadikan hal ini sebagai fitnah. Jadi ini yang dimaksudkan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu btigha al-fitnah wa btigha ta'wilih. Kemudian dia juga akan menafsiri sendiri. Quran itu ditafsir-tafsiri dulu. Kata ngeten iki, dan hati-hati. Bukan berarti orang yang seperti ini orang yang bodoh, biasanya justru pinter. Justru orang-orang yang punya kecerdasan lebih, dia akan dengan gampang, ya, misalkan ini melaknat keluarganya sendiri, seperti itu. Kemudian terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik yang katanya berdasar dari Al-Quran. Biasanya wong sing ahli dalil ngeten iki yo pinter wong iki, tapi memang di hatinya ada kecenderungan untuk melanggar tatanan Al-Quran. Yes, naudzubillah nggih, koyo ngoten niku yo setan singgung. Fayattabi'u nama tasyabaha minhu batigo al-fitnah wa batigo at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tafsirnya itu hanya Allah yang tahu. Seperti kalau ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sihir, sebagai kekuatan sihir. Oh, sampean misalnya ono arek lanang ganteng ya, terus sampean mahabbai gawe ayat Al-Qur'an, kenek, nggih. Keneke yo kenek, karena memang tujuan awalnya sudah tidak baik, nggih, maka ini menjadi sihir, menjadi sesuatu yang tidak baik. Dadi pelet. Padahal mboten ngoten, nggih, enggak ada. Maka beruntung sekali nggih kita yang dididik, nggih, yang dididik oleh Abi, nggih. Saya merasa beruntung karena Abi itu ketika memberikan amalan tidak pernah secara terperinci baca ini nanti dapat ini gitu ya, itu nggak pernah gitu. Pokoknya kita yang penting suka baca, istiqomah baca, kemudian lisan kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik, kecuali yang spesifik ya, misalkan apa namanya, baca Yasin setiap baca subuh, jangan sampai ngantuk, itu untuk melindungi diri kita dari pelecehan seksual. Nah itu kan spesifik, ya itu bagus gitu, karena di dalam surat Yasin itu kan ada kalimat ini ya Allah, apa sih? Aku lali sing di ayatnya nih. Jadi intinya adalah kenapa
itu bisa menghindarkan kita dari pelecehan seksual, ya, baik pelecehan verbal, ya, maupun secara fisik. Ya. Verbal itu ya verbal lah, dalam bentuk ucapan gitu. Kenapa? Karena pada saat kalau kita istiqomah baca Yasin pada subuh itu kalau kita harus ya terpaksa lewat di antara orang-orang yang punya kecenderungan maksiat gitu ya, kita dilindungi, maka seakan-akan orang-orang itu tidak dapat melihat kita. Jadi ini salah satu fadilah kita baca surat Yasin, terutama perempuan ya. Jadi sebisa mungkin kalau baca Yasin habis subuh itu ya jangan ngantuk. Nanti anak-anak, kalau kalian sudah punya anak, itu yang paling penting lebih dulu diajarkan zikir itu, ya, istiqomahkan. Anak sejak mulai bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, mulai usia 7 tahun, itu sudah bisa diistiqomahkan, diusahakan istiqomah untuk baca Yasin setiap pada subuh. Ya, kembali lagi ya, jadi karena di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang maknanya samar, maka ada kelompok orang-orang ini, kelompok orang yang fi qulubihim zaigun, ada kecondongan untuk melanggar nih, untuk pelanggaran terhadap hukum Allah. Dia akan menjadikan tafsir Al-Quran itu untuk pembenaran atas dirinya. Padahal Al-Quran itu isinya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran itu kita melakukan kesalahan terus kita cari pembenaran. Al-Quran tidak seperti itu. Berikutnya ada orang-orang yang ar-rasikhun war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang yang golongan yang rasikhun ini adalah orang yang menetap fil ilmi. Jadi dia kalau kalimatnya adalah fil ilmi, dia adalah seorang pelajar atau seorang pengajar yang memang ada kecondongan mencari kebenaran. Ini ar-rasikhuna fil ilmi ini adalah orang-orang yang di hatinya ada kecondongan untuk mencari kebenaran. Orang-orang ini, orang-orang yang beruntung ini, mereka akan mengatakan aman nabi, yaquluna aman nabi kullum min indi rabbina. Mereka akan mengatakan saya iman terhadap semua ayat Al-Quran, baik itu yang muhkam, yang hukumnya jelas, atau yang mutasyabih. Dia mengatakan aman nabihi kullum min indi rabbina. Semuanya ini adalah dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa menuturkan atau menasehati dari apa yang ada di dalam Al-Quran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal sempurna. Otomatis ar-rasikhun ini statusnya adalah pelajar. Dia tidak henti untuk mengambil hikmah dari orang-orang ahli hikmah, dari orang-orang alim, ya. Jadi ya belajar dasar-dasarnya, kita punya guru yang kemudian difatihai, maka min khoso isi hadil ummah, termasuk kekhususan daripada umat Rasulullah itu adalah ada intisabul ilmi, nasab ilmu. Ya, sampean ngaji tafsir sama saya. Dulu saya dari Mbah Yai Huda, nih Ploso. Kemudian Mbah Yai dari Mbah Yai Jazuli terus sampai Rasulullah. Mbah Yai Jazuli itu dulu murid daripada Said Alawi. Said Alawi itu abahnya Abu Ya Said Maliki. Terus sampai Rasulullah. Maka ini kekhususan daripada umat Muhammad. Ada intisab ilmu. Ar-rasikhun itu adalah golongan yang ini. Orang-orang yang di hatinya ada kecenderungan untuk belajar dan mencari nasihat dari orang-orang yang memang punya intisab ilmu tafsir gitu ya. Jadi nggak asal-asalan kalau mengartikan, nggak asal-asalan. Maka ya bagus kalau di YouTube di mana-mana ada pengajian, itu bagus, karena yang maksiat saja pede kok mengekspos diri, apa mana sih ngaji kan ngoten nggih. Cuma itu nggak bisa kalian jadikan sepenuhnya, saya istiqomah kok mengikuti pengajian Gus Baha ini di YouTube gitu misalkan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi Rasulullah dulu dengan malaikat Jibril itu ketemu, nggak dari video gitu ya. Maka intisab ilmu itu adalah ketika ada pertemuan secara langsung seperti ini. Kalau kita pengen masuk ke dalam golongan ar-rasikhun, ya mengikuti bagaimana cara Rasulullah belajar Al-Quran dari malaikat Jibril.
Dikit lagi nggih. Wa yaquluna dan berkata siapa ar-rasikhun, wa yaquluna dan berkata siapa ar-rasikhun aidon lagi, idza ra'au ketika melihat siapa ar-rasikhun man pada orang yattabi'u yang mengikuti siapa man, yattabi'u yang mengikuti siapa man hu pada Alkitab atau Al-Qur'an. Apa yang diucapkan? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana wahai Tuhan kami la tuzigh jangan menyelewengkan Tuhan qulubana pada hati kami. Qulubana pada hati kami. Tamalli artinya menyelewengkan Tuhan pada qulub anil haqqi dari kebenaran. Bibtigo itakwilihi dengan mencari tafsirnya Al-Qur'an alladzi la yaliku yang tidak patut apa takwil bina dengan kami. Bina dengan kami. Kama azalta sebagaimana menunjukkan Tuhan pada kami. Arsyatta artinya menunjukkan Tuhan pada kami ilaihi terhadap al-haq. Wahab dan memberilah Tuhan lana pada kami milladungka dari sisimu. Min indika artinya dari sisimu, rahmatan pada rahmat. Wahab lana milladungka rahmatan pada kasih sayang tasbitan yang menetap. Innaka sesungguhnya engkau, anta ya engkau itu al-wahhabu banyak anugerahnya. Itu al-wahhabu banyak anugerahnya. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Tuhan itu jami'un nasi mengumpulkan pada manusia. Tajma'u artinya mengumpulkan Tuhan hum pada annas liyaumin pada hari. Ai fi yaumin artinya di dalam hari la roiba yang tidak ada keraguan itu maujud. Syakka artinya keraguan fihi di dalam yaum. Huwa adapun yaum itu yaumul qiyamati hari kiamat. Fatu jazi maka membalas Tuhan him pada annas bi'a'malihim dengan amal-amalnya annas kama wa'atta sebagaimana telah berjanji Tuhan bidzalika dengan tujazihim tersebut. Innallaha sesungguhnya Allah itulah yukhlifu tidak mengingkari siapa Allah al-mi'ada pada janji. Wa'dahu artinya pada janjinya Allah bil ba'tsi dengan hari kebangkitan. Bil ba'tsi dengan hari kebangkitan. Fihi itu di dalam lafaz innallaha la yukhliful mi'ad. Fihi itu di dalam lafaz innallaha la yukhliful mi'ad. Iltifatun adapun kalimat iltifat anil khitobi dari wake mukhotob. Wayah tamilu dan menyerupai apa ayyakuna untuknya ada apa innallaha la yukhliful mi'ad itu min kalamihi dari
kalam Allah Ta'ala. Wal ghardu adapun tujuan, minat du'ai dari doa, bidzalika dengan Rabbana la tuzigh qulubana ila akhirih tersebut, bidzalika dengan Rabbana la tuzigh qulubana ila akhirih tersebut, itu bayanun menjelaskan anna hammahum, pada sesungguhnya beberapa tujuannya annas itu amrul akhirati, perkara akhirat, walidzalika, dan sebab anna hammahum tersebut sa'alu, meminta siapa sahabati Rasul, nggih. Sa'alu meminta siapa sahabat at-sabata pada menetapi hati, alal hidayati atas petunjuk, liyanalu karena mendapatkan siapa sahabat atau untuk mendapatkan siapa sahabat sawabaha pada pahalanya hidayah, sawabaha pada pahalanya hidayah. Jadi doa ini, doa yang ada di dalam ayat ini itu juga dibaca oleh para sahabat. Maka istiqomahkan doa ini setiap ba'da sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Kenapa? Supaya hati kita menetap pada jalan Allah. Karena nggak gampang menetap pada jalan Allah, menetap pada sebuah keyakinan atas kebaikan-kebaikan Allah itu bukan perkara yang mudah. Maka istiqomahkan baca doa ini setiap baca sholat. Penting, atau setiap ada apapun, setiap ada apapun ditambahkanlah doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Karena kadang-kadang hati manusia itu punya kecenderungan enak balik nang kesesatan. Entet kecondokan koyok ngoten niku atine menungso. Nggih. Terutama kalau sampean sudah pernah mengalami sebuah kesalahan besar di dalam hidup, entah apapun itu, mungkin dulunya sampean senengane bentak-bentak orang tua, padahal ini tidak boleh di dalam Islam. Adabnya umat Rasulullah tidak demikian. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk untuk berubah, minta pada Allah untuk didampingi, untuk menetap pada jalan itu. Gitu. Ini contoh sederhana saja. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa apa yang pernah kita lakukan itu adalah kesalahan, maka doa ini berfungsi untuk menetapkan petunjuk itu. Kesalahan di masa lalu macam-macam lah. Apa mana kesalahan masa remaja, ya kalau dewi tahu remaja pasti ada, atau kesalahan apapun, kesalahan yang kelihatannya kecil, oh ternyata ini adalah kesalahan besar gitu. Apalagi kesalahan yang memang cukup besar, faktanya ini adalah sebuah kesalahan fatal di dalam perjalanan hidup kita. Nah, maka jangan henti-henti untuk minta pendampingan Allah supaya kita tetap berada di jalan kebenaran. Bahkan para sahabat juga minta. Ini doa yang terus dibaca oleh para sahabat. Rawa asy-Syaikhani an Aisyah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Joko iku nih. Piroan betul lah 15.000-an.
Dan semerap. Dereng semerap. Soalnya nang gone iku sih 15.000.